Penghormatan Pada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak, gerak. penghormatan umum. Pada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara Pemilihan Kebangsaan Indonesia Raya oleh Ratukan.
memberikan cinta sejenak untuk mendoakan arwah para pahlawan. Ning kita mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan ditirukan oleh semua peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia dapat pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Ikrar Pelajar Indonesia. Ikrar Pelajar Indonesia. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghormati dan mencintai orang tua dan guru. 3. Belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh. 4. Rukun dengan teman dan mencintai tanah air Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, cepat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SD Negeri Wiringin Gintung 1, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Tendik, dan Bapak Ibu tenaga administrasi sekolah. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2020, tepatnya tanggal 20 Mei tahun 2026. Sebelum saya lanjutkan, apa kabar anak-anakku hari ini? Sehat? Bahagia? Bapak Ibu Guru sehat? Bahagia? Alhamdulillah. Yang pertama-tama di pagi hari jangan lupa 5S. Apa saja? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ketika kita masuk ke gerbang sekolah, usahakan 5S itu kita jaga. Ketemu teman, kita sapa, kita salam, kita senyum, kita sopan dan santun terhadap Bapak Ibu guru. Anak-anakku yang berbahagia, mungkin anak-anak semua bertanya, kenapa upacaranya hari Rabu, bukan hari Senin? Karena kebetulan pas hari Rabu ini bertepatan dengan tanggal 20 Mei yang diperingati setiap tahun sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Bagi kelas 5 dan kelas 6 mungkin sudah ada materi tentang pergerakan Budi Utomo. Namun bagi kelas 1, 2, 3, kelas rendah, kelas 4 mungkin belum sampai. Jadi Bu Guru sampaikan sedikit bahwa kebangkitan nasional itu diawali jauh-jauh sebelum kita merdeka. Di tahun 1908, tepatnya tanggal 20 Mei 1908 itu ada yang namanya perkumpulan Budi Utomo yang disebut dengan pergerakan Budi Utomo yang dimotori atau dikomandani oleh Dr. Sutomo. Kemudian berlanjut lagi di tanggal 28 Oktober tahun 1928 menghasilkan Sumpah Pemuda. Nah, perjalanan waktu itulah yang disebut sebagai pergerakan atau kebangkitan nasional. Bangkit berarti menuju hal yang lebih baik. Kalau sebelumnya, sebelum tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia itu bersifat kedaerahan, hanya berkonfrontasi senjata. Tapi setelah ada perhimpunan pemuda, pergerakan, kemudian ada lagi Budi Utomo, pergerakan atau perjuangan para pahlawan bangsa kita tidak hanya konfrontasi senjata, namun lewat perjuangan diplomasi atau perundingan. Maka
Masa-masa itulah disebut dengan kebangkitan bangsa Indonesia yang disebut kebangkitan nasional. Itu sejarah singkatnya anak-anak ya, supaya tahu bahwa ternyata di tanggal 20 Mei itu sangat bersejarah sekali. Yang dulu perjuangan melalui senjata, konfrontasi bersenjata, bersifat kedaerahan. Namun setelah tahun itu ada yang namanya perjuangan secara diplomasi, perundingan-perundingan dengan Belanda maupun dengan Jepang. Ada yang disebut perjanjian Linggarjati, ada konferensi meja bundar. Nah, kebangkitan-kebangkitan bangsa kita itulah yang setiap tahun kita peringati setiap tanggal 20 Mei. Itu secara singkatnya biar anak-anak paham apa itu kebangkitan nasional. Itu secara sejarahnya. Namun kita kembali lagi, anak-anak sebagai siswa, sebagai murid harus bangkit. Bagaimana caranya? Dengan cara belajar lebih giat dari sebelumnya. Bangkit itu tidak hanya berdiri dan berjalan, tapi bangkit itu adalah apa? Menjadi lebih baik lagi. Kalau sebelumnya anak-anak hanya ke sekolah itu sebagai apa? Tuntutan, sebagai tanggung jawab, saya setiap pagi harus sekolah, saya setiap pagi harus bangun lebih awal, maka ketika saya lelah saya nggak usah sekolah saja, seperti itu? Bukan. Maka kita ubah cara pandangnya bahwa sekolah itu bukan kewajiban. Ingat ya, ada yang disebut wajib belajar 9 tahun, itu hanya untuk pemerintah, bukan untuk kita. Tapi untuk kita adalah sekolah itu kebutuhan, jangan kewajiban. Kalau hanya kewajiban, anak-anak datang ke sekolah, mengikuti kegiatan belajar, pulang sudah selesai, kan sudah menunaikan kewajiban. Tapi jika disebut kebutuhan, maka anak-anak ketika pulang sekolah merasa butuh, apa sih yang tadi dipelajari di sekolah? Begitu ya. Jangan memandang sekolah sebagai kewajiban, tapi memandang bahwa ke sekolah itu sebagai kebutuhan. Saya butuh untuk mendapat ilmu, saya butuh untuk belajar. Makna daripada kebangkitan kita di hari ini adalah mari anak-anakku semua kelas 1 sampai kelas 6 ubah cara berpikir kita. Siap anak-anak? Bahwa sekolah itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Bapak Ibu guru dan juga Bu Nainah sendiri, bahwa datang ke sekolah ini tidak hanya sebagai kewajiban, tidak. Karena kalau hanya sebagai kewajiban, datang ke sini, absen, lihat anak-anak, ketemu, selesai. Tapi datang ke sini adalah sebagai kebutuhan. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru punya ilmu yang harus disampaikan kepada anak-anak semua. Punya kebutuhan untuk menyampaikan. Karena kalau tidak disampaikan, Bapak Ibu guru nanti lupa. Bapak Ibu guru nih. Karena ilmu yang tidak disampaikan itu akan lupa. Maka bukan sebagai kewajiban, Bapak Ibu guru juga datang ke sekolah sebagai kebutuhan. Untuk apa? Untuk mentransfer ilmu kepada anak-anak semua, untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kami sebagai umat muslim tidak hanya mengejar kewajiban. Kalau kewajiban datang dapat gaji sudah selesai. Tapi jika itu sebagai kebutuhan, maka Bapak Ibu guru ketika datang ke sekolah tidak hanya mengejar nilai sebuah angka, tapi sebuah kebutuhan untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Makna kebangkitan pada hari ini yang utama adalah anak-anak menjadi lebih baik lagi, untuk menganggap bahwa pendidikan itu tidak sebagai kewajiban tapi sebagai kebutuhan. Bapak Ibu guru datang ke sekolah tidak hanya sebagai kewajiban tapi sebagai kebutuhan. Itu yang harus diingat-ingat.
momen kita hari ini adalah momen kebangkitan nasional untuk membangkitkan mindset kita masing-masing, cara pandang kita masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah upacara pada hari ini. Petugasnya sudah tertib semua, terima kasih, sudah bagus. Akan tetapi agar lebih baik lagi, Bu Guru sampaikan untuk yang sebagai petugas upacara lebih siap lagi, sehingga ketika memegang naskah itu tidak seperti ini sambil goyang-goyang sambil lihat teman-temannya hormat ke bendera, tapi dipegang di sebelah kiri, tetap posisi seperti ini dan siap. Ketika mau maju itu diangkat seperti ini lalu melangkah ke depan seperti itu. Itu petugas yang membawa teks. Nah, tetapi keseluruhannya sudah baik semua, alhamdulillah. Selanjutnya lagi minggu depan hari Senin Selasa itu anak-anak sudah melaksanakan asesmen akhir tahun atau ASAT yang dimulai hari Senin Selasa, kemudian dilanjutkan hari Selasa minggu depannya lagi. Naskah soal sudah siap, maka anak-anak juga harus dipersiapkan untuk belajar lagi lebih giat supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Siap belajar ya. Senin depan kita tes ya. Ya, tolong disampaikan Bapak Ibu guru di grup kelas masing-masing bahwa ASAT atau asesmen akhir tahun akan dilaksanakan mulai hari Senin. Selanjutnya terkait kebersihan sudah bagus, anak-anak datang sudah menyapu, sudah membuang sampah di belakang. Terima kasih anak-anak hebatku. Selanjutnya lagi untuk konsumsi atau jajan, usahakan belilah jajan berupa makanan. Ingat ya, makanan itu kata kuncinya makanan. Karena saya tidak senang kalau anak-anak tidak membeli makanan, hanya membeli cairan berupa semprot-semprot itu, ya, tidak boleh. Saya tekankan lagi, tidak boleh membeli jajanan berupa semprot-semprot air ataupun makanan yang tidak kita tahu bahan dasarnya, tidak boleh. Yang boleh dibeli adalah makanan. Makanan itu bisa berupa roti, kerupuk, itu ada namanya makanan. Tapi yang tidak ada nama makanannya tapi dikonsumsi oleh anak-anak, tolong tidak usah dibeli. Siap? Siap? Kali ini saya tegas, untuk makanan yang tidak ada namanya tidak boleh dibeli. Kalau dilanggar ada sanksinya. Nanti kita catat, Bapak Ibu guru siap mencatat siapa yang membeli makanan tapi bukan makanan. Nanti akan dicatat namanya, akan disampaikan ke pihak SPPG, kamu tidak usah menerima MBG. Karena setiap siswa mengirimkan NIK yang dikonfirmasi oleh SPPG supaya kamu dapat MBG. Seperti itu ya. Atau nanti saya akan kerjasama dengan orang tuamu. Saya foto, saya laporkan bahwa kamu konsumsi atau makan tapi bukan jenis makanan. Siap ya anak-anak ya? Ya, terima kasih anak-anak hebatku, Bapak Ibu guru hebatku. Untuk pagi ini sudah melaksanakan kegiatan dengan lancar, dengan baik. Demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Apabila ada sedikit manfaat mari kita laksanakan bersama. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional.
bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada saat ini hamba-Mu sedang melaksanakan upacara dengan rahmat dan ridho-Mu, hidayah, inayah-Mu. Kami mohon agar kami selalu mendapat petunjuk, sehingga kami selamat sejahtera di dunia dan akhirat. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, pahlawan-pahlawan kami yang telah gugur mendahului kami. Semoga arwah-arwah beliau diterima di sisi-Mu. Ya Allah yang Maha Kaya dan Perkasa, jadikanlah negara kami menjadi negara yang aman, sentosa, adil dan makmur, serta mendapat limpahan rahmat ampun-Mu. Ya Allah yang Maha Mendengar, dengarkanlah doa dan permohonan kami, dan kabulkanlah permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara, hormat! Tegak! Tegak! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak. Pemimpin upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Pagi cerah, matahari bersinar, ku gendong terhelakku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, mengartikan kami. Guruku tersayang, ku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca